Halo teman-teman semuanya, halo everyone, halo I'm first. Welcome back to ESA English Student Aspirations. Bareng aku di sini Sabita dan juga Augusta. ya, kita bakal nemenin kalian kurang lebih 30 menit ke depan ya teman-teman. Kita bakal ketemu sama mahasiswa TPI yang sangat adorable sekali gitu. Kita juga punya tema spesial. Temanya apa ya? Nah, temanya itu Driven by Passion, Guided by Purpose. Ya, tema ini kita pilih karena kita yakin sekali semua mahasiswa TBI mesti punya their own story, journey, dan juga experience yang membawa mereka sampai ke titik ini. Nah, bener banget. Kita juga nanti bakal sharing-sharing ya tentang motivasi mereka bisa sampai di sini dan Gak cuma akademik ya. backgroundnya juga kita bakal tahu. Gitu. Jadi stay tune aja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa our such a wonderful guest. Ada Kak Aski, dan Kak Aziza di sini. Halo Amos. Oke, sebelumnya nih kita akan kenalan dulu sama kakak-kakaknya di depan ini. Kakak-kakak yang sangat wonderful, such an incredible person. Ya, mungkin bisa dimulai dari Kak Aski ya, perkenalan namanya, asal dari mana, background studinya mungkin. Oke, baik semuanya, perkenalkan saya Ahmad Mufti Aski ya, tapi orang-orang biasa panggil saya Aski. Tapi teman-teman juga bisa panggil saya Mufti kok. Saya berasal dari Kabupaten Purbalingga dan sekarang ini lagi merantau ke Purwokerto, tepatnya di TBI, di Winsaizu Purwokerto, dan masih semester 1. Sebelum di Winsaizu ini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bogotsari dan alhamdulillah dari perjalanan panjang saya di SMA akhirnya bisa berada di podcast ini bersama dengan kakak-kakak. Oke, lanjut Kak Aziza. Oke, halo semuanya, nama aku Nur Aziza, tapi biasa dipanggil Ziza atau Mas Ziza. Terus saya dari Purwokerto Timur, dan di sini saya juga jadi mahasiswi TBI, tepatnya semester 5. Terus background study saya dari Mandua Banyumas. Oke. Tentu aja ya. Nah, kita kan udah tahu ya backgroundnya sama tentang kalian sedikit lah ya gitu. Jadi ngomong awal-awal masuk kuliah teruntuk Aski ya. How was your experience as a new student in TBI been so far? Ketika pertama masuk, jujur saya agak kaget juga ya Kak. Karena Winsaizu is not my choice, because saya sudah 3 kali sebelum di Winsaizu tertolak dan belum hasilnya, and finally Winsaizu to be my university. That's great. How about Me? ya? I mean experience as students in TBI so far. The first impression is so fun, right? Because I have good friends and I have many good experiences in here. So, jadi kayak aku senang sih kalau misalnya udah terima di TBI Winsaizu. Enjoy, Fun, ya. fun. Oke, mungkin next to the next question ya. What made you choose the English Education Department? Sekarang kita ini penasaran nih, kenapa sih akhirnya tuh milih TBI? Kadang mungkin kalian tuh punya alasan simple atau mungkin punya something yang kalian tuh mau reach gitu. Jadinya kalian milih ke TBI gitu. Awalnya dari pertama lulusan SMA, saya itu tidak minat sama sekali dengan pendidikan. Bahkan bahasa Inggris saya tidak mau karena secara komunikasi di bahasa Inggris saya memang agak kurang, jadi saya menjauhi sekali. But many people thinks I'm good in education department. So my mother, my sister, and my neighborhood, my brother, or some people say to me, udah masuk pendidikan aja bagus. Dan akhirnya waktu itu saya lagi di Semarang, saya tidak bisa melakukan pendaftaran, didaftarkan oleh kakak saya. Full pilihan 1 sampai 2 itu ada di pendidikan, dan yang terakhir baru pilihan saya. Gitu. Jadi TBI is your first choice? Yes. Aziza? Karena suka belajar ini ya, foreign language. Jadi terutama lebih ke bahasa Inggris karena dulu mama juga
belajar bahasa Inggris. Jadi dari kecil pun juga udah lihat banyak banget kamusnya, jadi tertarik dari situ, terus ya ambil bahasa Inggris. Jadi like usually kamu sudah itu ya apa biasa mendengarkan mungkin ya dari orang tua gitu. Iya, tapi ya juga tetap aja susah ngomong bahasa Inggrisnya. Tapi juga nggak expect juga ya, ternyata pendidikan gitu, kirain bukan pendidikan. Iya, benar pendidikan. Oke. Oke, next ya. Karena selain kuliah, biasanya kan mahasiswa punya banyak kegiatan gitu ya. So we're curious, kalian ini aktif di organisasi atau komunitas event atau mungkin pencapaian akademik yang mau di-share ke teman-teman gitu ya, kayak are you guys involved in any activities or achievements you'd like to share? Enggak. Oke. Mungkin belum banyak yang saya dapatkan di sini, tapi the first thing that I got in here is Gensu terbaik. Wah, Alhamdulillah. And now after that in PPAK Fakultas kemarin juga alhamdulillah dapat jadi generasi terbaik juga. Dan mungkin jauh sebelum saya masuk ke sini, alhamdulillah I got my first winners in Pildugen Purbalingga 2024. I got the first place on this event, and alhamdulillah dari situ juga saya bisa membuka lebih banyak lagi relasi saya, dan dari situ belajar mengenal orang, terus mengenal organisasi lebih dalam lagi, serta the important thing from genre is meaningful youth participation. Oke. Tadi sempat disebutkan apa tadi? Pildugen. Iya, itu bisa dijelasin nggak? Pildugen itu duta genre ya. Jadi pemilihan duta genre tahun 2024. Itu pemilihannya tahapannya banyak, mulai dari tes pertama itu ada tes tertulis, kemudian dilanjutkan administrasi, wawancara segala macam, dan yang paling penting itu waktu itu adalah tes penyuluhan. Jadi kita praktik turun langsung ke masyarakat, karena goals dari genrenya sendiri itu adalah mengurangi angka stunting, angka penggunaan narkoba pada usia remaja, kemudian yang paling penting itu adalah terciptanya keluarga berencana nanti. Bagus banget ya Mbak Besa. Keren banget story. Lanjut, how? Aku kan ini ya join Kepo itu dari 2022. Tapi when I start join competition after entering Win Seizu. Jadi dari awal juga udah dibilangin kayak ayo masuk UI nanti bisa kejuaraan mahasiswa gitu kan. Terus oke. Terus setelah semester kedua baru ikut kejuaraan di Jakarta, dan aku dapat medali perunggu. Terus itu juga wah kaget sih sebenarnya, kayak ketemu banyak atlet juga gitu. Terus di tahun 2024 juga ikut kejuaraan di Jakarta lagi, sama di Banyumas lagi. Di Banyumas itu buat kejuaraan pelajar dan mahasiswa. Jadi yang ikut dari mahasiswa kan cuma dikit. Jadi buat peluang buat menangnya ya besar gitu kan. Itu di situ dapat juara 1 runway putri kelas 60 kg, sama juga pasaran putri QKNC. Terus di bulan November atau Oktober berangkat ke Jakarta, itu dapat juara 3 runway putri kelas 60 kg lagi, terus sama juara 3 Emu Bergu. Dan terakhir bukan terakhir ya, mungkin ada di tahun depan lagi, tahun depan gitu ya, bisa memegang aku ini dapat gold medal gitu. Itu di bulan Mei 2025 berangkat lagi ke Jakarta, dan ya lagi-lagi dapatnya juara 3 lagi ke tingkat nasional lagi gitu. Dan terus baru kemarin kan ada penghargaan mahasiswa award, itu dapat alhamdulillah juara 2 di Kempo.
Kempo. Di UIN kan ada itu Kempo, saling di Kempo. Tadi join juga ya komunitas Kempo di sini. Iya, join. Terus lewat masuk sini juga lewat prestasi Kempo juga. Bisa nih memotivasi teman-teman ya yang di rumah yang punya prestasi banyak, bisa nih kayak Kak Aziza nantinya. Jadi keep it going. Oke, next ya. Nih perjalanan kuliah itu kan naik turun ya, nggak selalu mulus. Jadi menurut kalian tuh apa sih sumber motivasi terbesar kalian sendiri biar tetap semangat belajar dan aktif? Dan mungkin apa karena tujuan tertentu kah, atau lingkungan pertemanan, atau mungkin dari yourself gitu? Gimana? Kalau dari saya pribadi sih ya Kak, motivasi terbesar tentunya adalah ibu, terus kemudian ada kakak saya juga. Dari dua orang tersebut saya bisa meyakinkan diri saya bahwasannya saya harus kuliah lebih bisa lagi, lebih bagus lagi dari apa yang ada sekarang. Karena dari awalnya itu saya nggak mau kuliah dulu asalnya, karena saya mikir saya bukan orang yang cocok dengan kuliah, karena kuliah kan katanya materi gitu. Karena saya cocoknya itu lebih ke praktek langsung gitu, jadi saya pengen langsung kerja waktu itu, daftar ke KAI tapi nggak jadi. Terus akhirnya waktu itu dapat kuliah SNBP, dari situ saya termotivasi. Ini dapat SNBP tapi nggak saya ambil kan kayak sia-sia banget gitu. Terus kemudian akhirnya saya ambil, ketolak. Terus habis itu daftar lagi SNBT, hatinya waktu itu udah mau nggak mau tahun ini harus kuliah. SNBP saya daftar, merah lagi. Terus saya daftar di jalur prestasi Sukal Vokasi, namanya itu dari Undip. Daftar, ternyata mohon maaf lagi gitu. Itu menjadi salah satu motivasi terbesar saya. Terus kemudian kalau secara harian mungkin saya bisa recharge energi saya lagi itu dengan musik nih Kak. Karena dari beberapa kegiatannya sudah berlalu, terus kemudian kembali ke kos kan sendirian, kayak nggak ada someone to talk lah gitu ya katanya ya Kak. Nah mungkin dari situ saya bisa memaknai hidup saya melalui musik-musik yang saya dengarkan, dan dari musik-musik tersebut alhamdulillah saya masih bisa hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau kalian sendiri Yang bikin motivated itu karena waktu itu lagi di titik terendah gitu ya, kayak aduh ini udahan aja apa ya gitu kan, ikut ya berbagai macam itu. Tapi pas di situ itu juga keingat sama kata-kata itu dari member JKT48 ya. Iya. Itu dia bilang jangan protes dalam proses. Jadi kayak saya mikir, oh iya kalau misalnya saya mau sukses in the future itu harus nikmatin prosesnya, walaupun itu butuh waktu yang lama. Tapi I trust in the future, aku bisa sukses di situ. Kalau misalkan aku selalu protes nih dalam proses, ya nggak akan jadi. Kan mesti ada apa ya, jalan kita kan nggak selalu lurus ya gitu. Terus mikir juga kayak oh iya jadilah kayak sungai. Kalau misalnya banyak batu-batu juga pasti dilewatin dengan tenang gitu. Terus pasti banyak masalahnya, dinikmatin aja, enjoy aja, udah jalan aja gitu. jadi kayak keep it going, nanti ujungnya itu gimana ya nanti Iya, tapi percaya kok di depan sana pasti bakal sukses. Next ya, jadi kayaknya emang nggak ada mahasiswa yang nggak pernah struggle, nggak punya iya kayak gitu. Selama di semester pertama, khususnya buat ASKI gitu ya. Nah kalau boleh jujur, punya tantangan nggak sih gitu buat menghadapi awal masuk kuliah kayak gitu? Jadi agak seperti yang pertama saya sampaikan, dari dulu itu hal yang paling saya takutkan itu adalah komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi hal pertama yang saya takutkan ketika sudah mulai berkuliah adalah saya langsung berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, dan itu menjadi makanan sehari-hari saya. Itu sebuah ketakutan terbesar saya, karena sebenarnya saya trauma Kak. Dulu itu saya ikut English Camp, dan ternyata saya yang paling kecil sendiri, yang lainnya kelas 12, kelas 11 itu
satu karsidenan. Saya paling kecil sendiri dan di situ saya baru masuk SMA, dan orang-orang yang kelas 12 ini itu bahasa Inggrisnya udah lebih pintar dan ngomongnya juga udah kayak tantem-tantem gitulah. Saya Pressure. ya ke pressure waktu itu, hingga saya tuh dapat julukan dulu Kak, masih ingat Mbak, dapat julukan dari CEO-nya itu bahwa saya adalah the nervous boy gitu. Itu yang dari dulu membuat saya enggan untuk berkomunikasi bahasa Inggris adalah itu. Iya, gimana? Kalau Perspektif. challenge itu yang pertama pasti takut banget sama yang namanya skripsi. Pas masuk kan kayak aduh nih keterima bahasa Inggris gitu kan, skripsinya bahasa Inggris dong, terus aduh gimana ya gitu kan. Nah terus juga pas udah ketemu sama teman-teman, wah bahasa Inggrisnya ngomongnya tuh udah yang kayak tadi disampaikan tuh udah fluent banget ya, tuh jadi bikin minder, bikin nervous juga. Terus apalagi dari dosen juga kan ngomongnya full bahasa Inggris nih, waduh gimana nih cara memahaminya gitu. Tapi dari situ ya juga belajar kan, semakin sering dengerin bahasa Inggris semakin sering ya terbiasa gitu, tahu gitu. Nah terus cara ngatasin challenge tersebut kayak aku mau bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar ketika aku ketemu sama orang asing gitu. Jadi kalau misalkan ada bule yang minta tolong gitu, ya saya bisa bantuin, oh iya itu gitu. Oke, ya mungkin next ya. Tadi kita udah ngomongin tentang struggling atau challenging gitu. Mesti kalian juga mesti ngerasain kayak apa ya, time managementnya mungkin susah. Jadi apakah kita mau tahu nih, kalau ngomongin soal produktivitas, mesti setiap each person mesti punya kan kayak study habit, gimana mereka memanage waktu. Jadi kalian sendiri tuh punya nggak sih kayak habits belajar, rutinitas atau strategi time management gitu, biar bisa bantu diri Yang kalian lain sendiri juga gitu, bisa tahu dapat tips nih. tips gitu. Mungkin hal yang simple yang mungkin orang lain mungkin nggak ngelakuin, yang mungkin menurut kita simple tapi kan bisa jadi orang lain tidak melakukan itu. Tidak terlalu spesifik. Sometimes I practice it, but I don't memorize it. Jadi biasanya tuh saya lebih suka mempraktekannya langsung daripada saya harus menghafal materi uprek-uprek gitu lah, satu buku. Jadi terkadang misal yang paling sering itu adalah fonetik and fonologi ya. Itu yang terkadang sangat susah untuk dipahami. Jadi terkadang praktek dulu, lihat di YouTube gimana, di situ udah nanti cari kesimpulannya dari apa yang udah didapat gitu. Jadi enggak menghafalkan apa yang dikasih sama materinya, tapi lihat secara langsung orang ini ngomongnya gimana, kok bisa dinamakan biologial atau apa segala macam gitu. Jadi lebih suka mempraktekkan daripada ke memorizingnya. Berarti banyak melakukan kalau speaking gitu ya. Yuk gitu. Kalau kan sendiri, Kalau aku sendiri I don't really have one, karena hidup aku ya bebas-bebas saja gitu, nggak di-manage waktu. Tapi kalau misalkan lagi bosan, bosan belajar nih, itu lebih milih ke lari ke jogging, terus atau sport, terus kalau enggak ya main gitar gitu. Nah tapi kalau misalkan besokannya itu ada ujian gitu, itu lebih milih kayak kalau if I'm tired, I'm stop and continue gitu. Nanti kalau misalkan udah capek nih, udahlah berhenti aja, gitu. Berhenti dari semua apapun itu, dari buku, dari search ini gimana maksudnya gitu, itu berhenti karena I don't want to my brain overheat gitu, ngebul ya nanti gitu, kan nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai, udah santai, baru buka lagi. Sebelum lanjut kayak minum dulu deh ngobrol. udah tuh mau Iya, biasa gitu iya, ya. gitu. Sebelum lanjut. Ayo mahasiswa UIN ya? Iya. Ya, mungkin.
Suci. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Alhamdulillah. Saya sebenarnya pas masuk agak kaget ya kak, ternyata saya sih punya produknya sendiri gitu. Snack pun ya. Iya. Oh iya. Jadi kayak Makanan pun punya. Iya. bangga banget gitu. Sekali ya. Bagus sekali, bagus sekali. Oke, lanjut aja. Udah. Nah, jadi lanjut tentang support system kali ya. Dalam perjalanan kuliah pasti masing-masing punya support system gitu. It could be your family or your friends. Ngapain? Maybe or boyfriend maybe. Ada nggak sih gitu? Mau tahu banget nih. Kepo. Oke, kalau dari saya pribadi support sistemnya tentunya dari orang tua sama kakak saya juga. Terus kemudian support system itu berarti yang semuanya yang bisa bikin kita semangat itu. Iya. Oke. Mungkin tadi ya seperti mas motivasi juga, yang memotivasi saya itu selain dari orang tua, kakak saya, dari musik juga saya itu kepengen nantinya ada output bahwasannya setelah saya lulus dari sini saya bisa memberikan ilmu saya ke desa saya gitu. Jadi support system saya juga adalah masyarakat di desa saya gitu. Mereka semuanya kalau ketemu saya pun alhamdulillah selalu gimana ya di program itu gimana gitu. Jadi mereka juga menjadi salah satu support system terbaik bagi saya. Karena apapun kondisi gimana pun dari keluarga saya, orang-orang di desa akan selalu support gitu. Itu yang namanya support system from my mom, of course. Karena apa ya, di sisi lain kan gak mau yang kayak dituntut habis gitu kan. Itu gak menuntut untuk dapat nilai bagus. Jadi dari situ pun ya tersemangati kayak oh iya kalau misalkan saya nggak bisa di akademik, saya bisa di non akademik. Nah apapun yang saya lakukan selalu disupport, apapun itu. Yang penting itu positif. Ketika saya bilang mau ikut bela diri gitu, ya udah nggak apa-apa, tapi tanggung resikonya. Ketika saya bilang mau ada kejuaraan di Jakarta gitu, pulang-pulang lubang-lubang nih, lubang-lubang, iya, banyak banget lubang di sini, terus itu besar-besar gitu kan. Awalnya kayak, aduh, gimana nih tuh. Tapi ya udah balik lagi, itu positif kan. Disupport, udah habis support. Nah terus dari teman ya, itu juga dibilang kamu bisa kok, tapi jangan apa ya, jangan patah semangat dulu di sini gitu. Bisa, ayo bisa gitu. Buktiin kalau misalkan mungkin nggak banyak support system, tapi dari situ juga dibilang kita ada di sini loh gitu. Kamu kalau misalnya kamu di kejuaraan ini patah semangat, ya kamu nggak akan dapet juara. Toh kamu mau dapet juara kan gitu. Jadi makanya dari situ support system dari orang tua sama teman kita. Support system itu penting ya. Iya banget. Next ya, next. Sekarang kita hampir mau selesai nih. Sekarang kita ke bagian yang paling meaningful buat kalian. Nah, mungkin kan teman-teman TBI lain juga pasti merasakan struggling atau motivasinya hilang atau they feel overwhelmed. Ada nggak pesan dari kalian nih untuk disampaikan? Something encouraging, a reminder, or maybe yang kalian bisa pengen kamu dengar waktu kalian lagi ngalamin itu sendiri? Kalau dari saya kan, life is not about one story. Jadi hidup tidak hanya terkait dengan satu kisah. Kita membutuhkan banyak kisah-kisah lainnya, dan kisah tersebut bisa kita dapatkan dengan semangat kita juga. If you know apa ya bahasanya? If you know it's all well enough, don't stop, please keep going gitu. Kalaupun kita sudah merasakan itu cukup, itu jangan berhenti. Kita terus berjalan gitu loh. Meskipun kita sudah dapat itu, kita harus senantiasa berjalan menebarkan apa yang sudah kita dapatkan ke orang-orang sekitar. Karena dalam kurun waktu ini ya, hal yang paling penting itu sebenarnya adalah meaningful youth participation, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya setiap anak muda khususnya remaja dari usia
SMA hingga ke perkuliahan, itu yang paling penting adalah kebermanfaatannya pada lingkungan sekitar gitu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan untuk masyarakat itu akan berarti, daripada nanti kita akan kesusahan untuk mencari bantuan di masyarakat kita nanti. Dan dan sesenang apapun kita di kota, kita itu akan susah di desa kita masing-masing. Karena mereka tidak tahu bagaimana proses kita di kota, mereka tidak tahu bagaimana kita berjuang di kota, tapi mereka itu ingin tahu seberapa besar yang kau dapatkan di kota dengan cara membagikannya di desa. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Aziza? Kalau menurut saya kata-kata yang biasanya dipengenin ya, kalau misalkan lagi down itu lebih ke kata semangat sih, kayak ayo semangat. Kalau misalkan kamu mau, ya balik lagi yang tadi itu biasa teman-teman kasih itu, aku di sini gitu. Kalau misalkan ada apa-apa itu bilang aja, kita bakal support terus selalu gitu, apapun itu selagi itu positif. Dan terlebih juga dari teman saya itu bilang, ini bukan lagi tentang apa ya, minuman atau makanannya yang mahal, tapi tentang waktunya. Dan disitu pun ketika saya bilang, aduh dan banget nih di kuliahan di Kempo itu, dia bilang gak apa-apa, nikmatin aja dulu daunnya, tapi jangan selalu stuck di zona nyaman tuh. Karena kalau misalnya udah stuck di zona nyaman, belum tentu bisa keluarnya, karena udah nyaman banget ya kan. Apalagi kalau dari zona nyaman susah ke zona aman, karena kan itu dua hal yang berbeda kan gitu. Terus dibilang semangat ya, aku tahu kamu bakal jadi orang sukses di depan sana gitu. Itu selalu dibilang kayak gitu. Jadi yaudah, aku harus bisa. Dan aku juga percaya kalau misalnya di tahun-tahun berikutnya aku ini bakal bisa dapetin apa yang aku mau dari apapun itu, dari Kempo. Aku percaya kalau misalnya di depan sana bakal dapat itu juara 1, juara 2, atau juara 1 bukan tentang nasional lagi, internasional gitu. Terus ikut kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Terus percaya juga kalau di depan sana, sama yang kayak tadi dibilang sama teman saya, itu bakal sukses di depan sana. Kalau misalnya kamu nggak putus semangat di sini, kalau misalnya kamu berhenti di sini, yaudah kamu stop, selesai. Kamu nggak akan mengeksplor hal-hal yang belum kamu explore, yang belum kamu dapat dari sana. Padahal belum tentu kalau misalkan saya berhenti di sini, di depan sana ternyata banyak pelangi gitu kan, banyak pelangi. Jadi wah ini bagus, ini baru, ini benar gitu. Aplaus semuanya. Oke, last but not least, Ya, saya udah 7 malah. keren banget ini. Kira-kira nih harapan kalian apa nih buat ke depan? Tadi udah sedikit skill ya. Yaudah, itu udah jeda. Yuk. Nah, last but not least, kita pengen tahu nih harapan kalian berdua buat kedepannya. Tadi udah sempat di-spill dikit ya sama Mbak Aziza. Dari Aski, silakan. Harapan saya bisa aktif di sini Kak, bisa aktif dalam latihan dari akademik maupun non akademik saya. Terus kemudian saya pengen lulus cepat, dan kemudian saya pengen di TBI ini saya bisa dapat manfaat yang benar-benar manfaat, bukan cuma buat saya tapi buat orang lain juga gitu. Terus Kalau dari saya sendiri yang tadi ya udah dibilang itu mau dapetin apa ya, juara 1 buat dari nasional, internasional. Terus lulus cepet ya, tepat waktu, entah di semester 7 atau di semester 8 gitu. Terus sukses dalam berbagai hal yang saya ikutin gitu. kerasa udah 30 menit, setengah jam nih ternyata. Nah, kita mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Aski dan Kak Aziza yang sudah menemani kita sharing-sharing. Ceritanya benar-benar sangat adorable, ya, relatable, dan juga pastinya sangat menginspirasi teman-teman TBI di manapun itu ya. Terus apa lagi nih? Boleh ya? Kalau closing,
Pokoknya makasih banget buat kalian berdua ya. Buat pendengar Esa juga, terima kasih udah nonton sampai akhir. Wah, see you. Jangan lupa ya, tetap semangat buat teman-teman. Trust the process, keep it going. Apapun tantangannya dilalui walaupun sendirian. Tapi nggak mungkin sendiri gitu ya. Terus, ayo. Okay. See you in the next Esa podcast. English Student Aspirations. Salam inspirasi dan salam semangat. Bye.